Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang jujur aja sangat krusial, manajemen jalan napas pada anak. Nah, kenapa ini penting banget? Soalnya menangani jalan napas anak itu bukan cuma soal versi kecil dari orang dewasa. Oh, sama sekali bukan. Ini dunia yang benar-benar berbeda, dengan anatomi yang unik dan, yang paling penting, resiko yang jauh lebih tinggi. Yuk kita bedah satu persatu perbedaannya. Dengerin baik-baik kalimat ini ya. Ini adalah inti dari semua yang akan kita omongin. Bayangin aja, di UGD atau di ruang operasi, asumsi keliru kayak gini, itu bisa jadi pembeda antara nyawa yang selamat dan yang tidak. Taruhannya benar-benar setinggi itu, nggak main-main. Nah, makanya yuk kita bedah satu persatu perbedaan krusial ini. Anatomi, fisiologi, semuanya. Karena kalau kita paham betul, kita bisa bertindak jauh lebih cepat, lebih tepat, dan yang paling penting, jauh lebih aman buat pasien-pasien kecil kita. Oke, kita mulai dari bagian paling atas dulu ya, jalan napas atas. Disinilah biasanya rintangan pertama muncul, dan ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan banget. Dan rintangan nomor satu, yang paling sering jadi biang keladi, adalah lidah. Ini bukan cuma soal ukurannya, tapi soal apa akibat dari ukuran itu. Coba deh lihat perbedaannya. Pada anak-anak, lidahnya itu relatif jauh lebih besar dibanding rongga mulutnya. Artinya apa? Artinya, lidah itu gampang banget jatuh ke belakang dan nutup jalan napas total. Apalagi kalau mereka lagi nggak sadar. Salah posisi kepala sedikit aja, bisa fatal akibatnya. Ini nih, rintangan paling dasar yang harus kita tahu. Oke, beres soal lidah, kita geser sedikit lebih dalam. Sekarang kita ngomongin laring atau kotak suara. Nah, kalau di sini masalahnya bukan ukuran, tapi posisinya. Ini yang bikin tantangannya jadi beda banget. Gini poin pentingnya, laring anak itu posisinya lebih tinggi dan lebih ke depan. Akibatnya, kalau kita pakai teknik standar orang dewasa buat intubasi, seringnya kita nggak bakal bisa lihat pita suaranya. Gagal. Makanya, kita butuh alat khusus kayak bilah laringoskop yang lurus atau Miller buat bisa ngangkat epiglotis dan dapat pandangan yang jelas. Oke, struktur ketiga di jalan napas atas, epiglotis. Nah, kalau pada anak-anak, jangan bayangin ini kayak katup yang kaku dan rapi. Sama sekali bukan. Bayangin aja ini kayak struktur yang lemes, terkulai, dan susah banget diatur. Jadi tantangannya udah jelas banget. Epiglotis yang lemas dan panjang ini seringkali nutupin pandangan kita ke pita suara. Bener-bener ketutup. Jadi, kita butuh manuver yang super hati-hati, super lembut, buat ngangkat si epiglotis ini tanpa bikin cedera jaringan di sekitarnya yang masih rapuh banget. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan yang mungkin paling bikin kaget. Dan jujur aja, ini yang paling berbahaya kalau kita nggak paham. Kita sebut aja ini perangkap bentuk corong. Coba saya tanya, kalau jalan napas orang dewasa, bagian paling sempitnya kan di pita suara. Nah, kalau pada anak-anak, di mana coba? Hayo, coba tebak. Kalau Anda mikir jawabannya sama, Anda nggak salah. Banyak yang mikir gitu. Tapi disitulah letak bahayanya. Jawaban pertanyaan ini tuh kunci buat menghindari komplikasi yang gawat. Nah, ini dia jawabannya. Jalan nafas anak itu bentuknya bukan silinder kayak orang dewasa, tapi corong. Artinya apa? Artinya titik paling sempitnya itu bukan di pita suara, tapi di bawahnya, di cincin krikoid. Fakta ini benar-benar mengubah segalanya. Skenario mimpi buruknya tuh kayak gini, Anda berhasil masukin pipa endotrakeal lewat pita suara. Wah, lega kan? Rasanya udah berhasil. Tapi ternyata pipanya nyangkut di cincin krikoid yang lebih sempit di bawahnya. Apa akibatnya? Bisa terjadi trauma, bengkak parah setelah pipanya dicabut, dan ujung-ujungnya bisa gagal napas. Bahaya banget. Oke, anatominya udah. Sekarang kita lari ke fisiologi. Dan ini soal waktu. Karena kalau ngomongin anak-anak, waktu yang kita punya itu jauh lebih sedikit. 2-3 kali lipat. Anak-anak itu ibaratnya mesin metabolik super cepat. Mereka membakar oksigen 2-3 kali lebih boros daripada orang dewasa. Fakta yang kelihatannya simpel ini punya konsekuensi yang luar biasa besar. Artinya gini, kalau sampai ada sumbatan atau kita kesulitan intubasi, cadangan oksigen mereka itu habis dalam hitungan detik. Bukan menit ya, tapi detik. Saturasi oksigennya anjlok, cepet banget dan bahaya banget. Di sini sama sekali nggak ada ruang buat salah atau nunda-nunda. Oke, perbedaan terakhir. Ini bukan soal jalan napasnya lagi, tapi soal mesinnya, yaitu paru-paru dan dinding dada mereka. Gini cara kerjanya. Pertama, dinding dada anak itu lentur banget, jadi nggak bisa ngasih banyak topangan. Kedua, paru-paru mereka juga kurang elastis, gampang kempis atau kolaps. Nah, akibat dari dua hal ini,
Otot-otot pernafasannya harus kerja super ekstra, yang bikin mereka cepet banget capek. Dan kalau udah capek, mereka jadi rentan banget kena gagal napas. Oke, setelah kita lihat semua perbedaan tadi, sekarang waktunya kita satukan semua potongan puzzle ini, biar kita dapat gambaran utuhnya. Kita rangkum ya, lidah yang relatif besar, laring yang posisinya tinggi dan ke depan, epiglotis yang lemas, jalan napas bentuk corong dengan cincin krikoid sebagai titik tersempit, konsumsi oksigen yang super cepat, dan terakhir, mekanika paru yang unik. Nah, setiap poin ini adalah faktor risiko. Kalau kita abai sama satu aja, itu bisa membahayakan pasien. Ini bukan sekedar pengetahuan buat ujian ya, ini adalah fondasi, pilar etika dan profesionalisme kita. Menguasai setiap detail yang barusan kita bahas itu, ya, itu adalah tanggung jawab kita yang paling dasar untuk melindungi mereka yang paling rentang. Dan terakhir, sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Di momen-momen paling kritis, satu-satunya yang jadi pemisah antara nyawa yang terselamatkan dengan bencana yang sebetulnya bisa dicegah adalah pengetahuan. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Kesiapan itu bukan untung-untungan, tapi datang dari pemahaman. Dan pengetahuan ini adalah senjata kita yang paling ampuh. Yuk, kita pastikan kita selalu siap.